Perkenalkan, nama saya Reza Samar Kurniawan. Di sini saya akan menjelaskan proposal tesis untuk penugasan akhir mata kuliah RMIC dengan judul Pengembangan Model Bisnis Franchise pada Choice Indonesia. Bagian latar belakang. Industri kafe di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir mengalami peningkatan pesat. Hal ini didorong oleh gaya hidup masyarakat, khususnya masyarakat menengah yang terus tumbuh. Indonesia sendiri merupakan negara produsen kopi keempat terbesar di dunia. Produk kopi asal Indonesia banyak digemari dan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia. Banyak cara untuk menikmati kopi khas Indonesia. Salah satunya dengan mengunjungi kafe. Melihat hal tersebut, tidak mengherankan apabila perkembangan bisnis kafe di Indonesia begitu pesat. Kafe kini bukan hanya sebagai tempat untuk menikmati kopi, namun sudah menjadi bagian dari gaya hidup sebagian masyarakat di Indonesia. Adapun waralaba merupakan salah satu konsep pemasaran untuk memperluas jaringan dengan cepat. Waralaba atau dalam bahasa Inggris disebut franchise adalah suatu badan usaha atau perorangan yang diberikan hak untuk memanfaatkan dan menggunakan hak atas kekayaan intelektual termasuk penemuan ataupun ciri khas usaha yang dimiliki pihak franchisor dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan atau penjualan barang dan jasa. Waralaba adalah suatu sistem distribusi di mana pihak yang mempunyai merek, logo, ataupun sistem operasi memberikan hal tersebut ke pihak penyewa waralaba untuk menggunakan merek, logo, dan sistem operasinya. Choice Indonesia sendiri adalah sebuah kafe yang menjual produk olahan biji kopi Indonesia dan juga produk minuman lainnya, di mana segmen pasar utama yang disasar yaitu masyarakat menengah ke bawah. Memiliki 4 cabang yang tersebar di Yogyakarta. Setelah melakukan penetrasi pasar yang cukup sukses, Choice sendiri memikirkan tentang perlunya untuk membuat suatu model bisnis baru yang bisa untuk membuat outlet-outlet baru dengan merek dagang Choice dengan lebih efektif dan cepat, selain dengan membuka dan mengelola outletnya sendiri. Oleh sebab itu, diperlukan suatu model bisnis yang dapat membuat Choice Indonesia lebih cepat ekspansi di Yogyakarta maupun kota-kota lainnya di seluruh Indonesia. Rumusan masalah. Berdasarkan penjelasan yang sudah diuraikan di lingkungan internal dan eksternal perusahaan, maka perumusan pada masalah penelitian ini adalah strategi Choice Indonesia untuk mengembangkan bisnisnya melalui model bisnis waralaba, agar Choice Indonesia bisa semakin berkembang. Karena itu akan dilakukan analisis dan perancangan suatu model bisnis agar Choice Indonesia dapat mengembangkan bisnisnya. Yang pertanyaan penelitian. Apa model bisnis yang bisa digunakan agar bisa berkembang lebih cepat? Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah merancang model bisnis yaitu dengan model franchise yang dapat digunakan oleh Choice Indonesia untuk mengembangkan usahanya. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini adalah penelitian ini diharapkan berguna bagi berbagai pihak, khususnya Choice Indonesia dalam proses pengembangan bisnisnya. Landasan teori. Franchise sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu Francorum Rex, yang memiliki arti free from servitude, yang dalam bahasa Indonesianya berarti bebas dari ikatan.
Franchise sendiri mengandung pengertian kebebasan atau freedom. Yang bermaksud sebagai kebebasan adalah dalam kepemilikan usaha. Dalam artian para pihak yang mengikat kerja sama berdasarkan suatu perjanjian atau kontrak memiliki perusahaan serta mengoperasikannya secara mandiri, sesuai kesepakatan yang sudah terjadi dalam kontrak. Berbeda pula dari pengertian dari masyarakat Indonesia, di mana franchise berarti waralaba, yang diambil dari bahasa Sanskerta yaitu wara yang berarti lebih dan laba yang berarti untung. Jadi jika disatukan akan berarti lebih menguntungkan. Franchise sendiri dalam format bisnisnya adalah proses pemberian lisensi dari penjual yang dimana itu adalah pemilik lisensi merek dagang ke pihak pembeli. Lisensi yang dijual tadi memberi hak kepada pembeli untuk membuka usaha dengan menggunakan merek dagang dari penjual lisensi tadi, sekaligus pemilik, di mana dalam kesepakatannya juga berisi paket peralatan usaha lengkap, informasi bahan baku, tata cara pengelolaan, hak untuk berkonsultasi, dan hak-hak lainnya untuk menjalankan bisnis tersebut. Kerangka penelitian. Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan data-data yang sudah tersedia mengenai visi, strategi, dan misi perusahaan ke depannya. Serta juga kondisi perusahaan saat ini dilihat dari aspek produk, pelayanan, saingan bisnis, dan sumber daya yang sudah dimiliki. Metode penelitian. Pada penelitian ini akan digunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, di mana pendekatan kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif karena sumber data yang akan disampaikan berupa hasil wawancara. Objek penelitian. Penulis mengambil objek penelitian pada perusahaan Choice Indonesia yang akan mengembangkan usahanya melalui sistem franchise sebagai suatu entitas usaha yang berupaya untuk melebarkan sayapnya melalui konsep waralaba. Jenis dan sumber data. Data primer. Melalui dokumen resmi dari sumber terkait dan juga wawancara sebagai suatu bentuk komunikasi untuk memperoleh informasi yang dilakukan secara terstruktur. Dalam hal ini, wawancara dilakukan dengan pihak yang terkait dan berwenang. Yang kedua, data sekunder. Melalui studi kepustakaan, yaitu dengan membaca dan mempelajari buku-buku kepustakaan, jurnal, artikel, berita, majalah, serta teori-teori yang didapat di bangku kuliah serta sumber lainnya yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut. Yang pertama, wawancara. Teknik tanya-jawab antara subjek penelitian dengan penulis guna menemukan jawaban atas permasalahan yang diangkat. Wawancara terstruktur dilakukan oleh penulis dengan pihak internal Choice Indonesia untuk mendapatkan data-data yang berguna untuk penelitian ini. Yang kedua, observasi. Kegiatan mengamati perilaku, sikap, maupun individu sebagai bahan-bahan keterangan pelengkap. Kegiatan ini dilakukan dengan mengamati usaha Choice Indonesia. Teknik analisis data. Analisis dan pengolahan data dilakukan melalui metode deskriptif, di mana dengan cara mengumpulkan data-data yang ditemukan di lapangan berupa hasil wawancara kepada pihak terkait yang sudah dilakukan, dan juga observasi yang akan dilakukan. Setelah data terkumpul, maka penulis akan menganalisis data
yang diterima untuk kemudian selanjutnya akan ditemukan pemecahan masalah dalam bentuk teks naratif. Sekian penjelasan saya tentang proposal tesis untuk mata kuliah RMIC ini. Terima kasih.